Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Allah. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Kitab Kejadian pasalnya yang ke-13 memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita sehubungan dengan bagaimana seharusnya hidup sebagai orang bersaudara. Kita semua ingat bahwa ketika Abraham kembali dari negeri Mesir dan dia datang memasuki negeri Kanaan, dia dilimpahi dengan banyak berkat. Bukan hanya dirinya yang memiliki banyak kekayaan yang berlimpah, tetapi juga Lot, keponakannya, juga mengalami banyak kelimpahan berkat di dalam hidupnya. Namun, kekayaan material yang memperlengkapi kehidupan dua keluarga ini, Abraham dan Lot, itu kemudian pada suatu ketika mendatangkan persoalan di dalam kehidupan mereka, di mana ada perkelahian antara para gembala Lot dan para gembala Abraham. Sebab daerah yang mereka huni tidak cukup luas untuk bisa menampung kekayaan mereka, terutama kekayaan ternak yang dimiliki oleh dua keluarga tersebut. Dan Abraham melihat bahwa hal itu akan berdampak luas bagi persekutuan hidup mereka sebagai satu keluarga. Dan Abraham tidak menginginkan supaya jangan gara-gara hal-hal material itu kemudian merusak kesatuan persaudaraan dan kekeluargaan mereka. Itulah sebabnya Abraham menjumpai Lot dan membangun percakapan dengannya untuk bisa mengatasi situasi dan keadaan yang tengah mereka alami sehubungan dengan perkelahian para gembala mereka. Sebagai seorang ayah,
Sebagai orang yang dituakan, Abraham tidak memilih dan memutuskan sendiri apa yang mesti dia putuskan bagi generasi baru. Tetapi dia mengajak untuk berdiskusi bersama, mencari jalan bersama, kemudian memberi kesempatan bagi generasi baru untuk membuat pilihan, supaya mereka dapat memilih sendiri apa yang terbaik bagi mereka, dan apa pula yang akan mereka alami sehubungan dengan pilihan yang sudah mereka tetapkan. Kalau kita melihat sikap yang dilakukan oleh Abraham, maka ini adalah sebuah sikap kerendahan hati yang sangat luar biasa. Sebab dia yang adalah seorang ayah, orang yang dituakan itu, justru memberi kesempatan bagi anak-anak untuk memilih. Dan bukan dia sebagai orang tua yang membagikan bagian bagi kehidupan Lot sebagai keponakannya. Ini sebuah keputusan yang sungguh amat luar biasa. Abraham menyadari dengan sungguh bahwa melalui dirinya Lot pun telah ikut diberkati dan mengalami banyak berkat. Tetapi itu tidak menjadi kesempatan bagi dia untuk menekan kehidupan Lot. Tetapi justru dia memberi kebebasan bagi Lot untuk memilih yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lalu di dalam kisah ini kalau kita perhatikan, maka ketika Lot mengangkat mukanya dan memandang wilayah di mana mereka hidup, dia memandang kepada lembah Yordan. Dan dia melihat bahwa di sana tersedia banyak airnya. Dan sebagai orang yang masih muda, tentu dia berpikir tentang apa yang mesti dia lakukan untuk perkembangan hidup dan generasi berikutnya. Dan dia lebih memilih lembah Yordan menjadi tempat baginya untuk melanjutkan aktivitas hidup dan perkembangan ekonomi keluarganya. Lot tentu tidak sempat terpikirkan bahwa wilayah yang subur itu juga sedang menjadi tempat kediaman bagi pihak lain. Orang-orang lain dalam hal ini adalah Sodom dan Gomora. Di mana Sodom dan Gomora terkenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam banyak tindak kejahatan. Tetapi ini belum sempat dilihat oleh Lot. Lot hanya melihat apa yang kasat mata. Dia belum dapat melihat apa yang dibalik dari apa yang kasat mata itu. Dia lebih memilih apa yang tampak secara kasat mata dan menentukan keputusannya. Dan kita tahu secara bersama bahwa pilihan yang diambil oleh Lot ternyata itu di kemudian hari membawa dampak yang teramat berat dan besar bagi hidupnya. Jika kita baca kisah hidup ini secara keseluruhan, maka pilihan daripada Lot itu kemudian berkonsekuensi, di mana dia menjadi pribadi yang tidak tenang dan tidak damai di tempat kediamannya di lembah Yordan itu, karena di sekitarnya hidup orang-orang yang gemar melakukan berbagai tindakan yang jahat, dan itu membuat dia menjadi pribadi yang tidak tenang dan tidak damai dalam hidupnya. Bahkan pilihannya itu kemudian berkonsekuensi, di mana apa yang dia usahakan dengan sekuat tenaga,
dengan menambahkan berbagai kekayaan di dalam keluarganya. Ternyata itu menjadi rampasan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian kekayaannya dapat dirampas. Dan kemudian kita juga ingat bahwa istrinya yang juga terikat dengan hal-hal material, yang telah membuat keputusan untuk tidak mau mendengar peringatan dari malaikat. Dengan demikian istrinya telah menjadi tiang garam di saat penghukuman Allah terjadi atas Sodom dan Gomora dengan api dari surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Juga di kemudian hari, kehidupan anak-anak perempuan dari Lot juga ternyata karena memiliki kehidupan di lingkungan yang hidup dengan seks bebas, maka mereka juga pada suatu ketika berkeputusan untuk melakukan hubungan seksual dengan ayah mereka demi mendapatkan keturunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari apa yang kita pelajari dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-13 ini, maka beberapa hal perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa Abraham adalah pribadi yang memiliki komitmen yang kuat dan kokoh kepada Tuhan. Dia tidak mementingkan hal-hal yang kasat mata, hal-hal material di dalam kehidupannya. Dia lebih berserah penuh dan bersandar kepada Tuhan, dan terus membangun relasi dengan Tuhan di dalam hidupnya. Hal itu nampak di mana Abraham, dimanapun dia berada. Hal pertama yang mesti dilakukan oleh Abraham adalah membuat mezbah dan membangun relasi dengan Tuhan. Bagi Abraham, relasi dengan Tuhan adalah kebutuhan utama dan pertama di dalam hidupnya. Sebab bagi dia Tuhan menjadi segala-galanya di dalam hidupnya. Bahkan ketika apa yang dijanjikan oleh Allah bagi hidupnya belum juga dapat terpenuhi dalam waktu yang panjang, dia tetap berelasi dengan Tuhan dan berharap kepada Tuhan terhadap janji-janji yang sudah Tuhan janjikan bagi kehidupannya. Abraham memastikan bahwa janji Tuhan itu sebuah kepastian bagi hidupnya. Karena itu baginya memiliki komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan menjadi hal yang terpenting bagi setiap anak manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itu hal pertama yang kita belajar dari kehidupan Abraham. Hal yang kedua dari kehidupan Abraham adalah dia punya kerinduan untuk persekutuan dan persaudaraan keluarga. Itu harus tetap utuh. Persaudaraan dan keutuhan keluarga tidak boleh dirusakkan hanya karena kepentingan-kepentingan material. Soal-soal kepemilikan dan soal-soal material tidak boleh merusak keutuhan dan persekutuan hidup keluarga. Itu menjadi poin penting untuk kita bisa perhatikan
di dalam kehidupan pribadi yang bernama Abraham. Hal ini menjadi penting sebab bukankah hari ini gara-gara soal material banyak persekutuan keluarga yang menjadi hancur, di mana kakak beradik tidak saling mengasihi satu dengan yang lainnya, tapi bertindak saling menguasai demi dan untuk kepemilikan material dalam hidup mereka. Mari kita belajar dari sikap hidup dari Abraham. Baginya, kekuatan material dan kekayaan tidak boleh menjadi sesuatu yang punya kekuatan untuk memisahkan persekutuan keluarga. Justru keutuhan dan persekutuan keluarga adalah hal yang lebih utama dan terpenting di dalam kehidupan bersama. Hal yang ketiga yang kita belajar dari kehidupan Abraham adalah bagi Abraham berkat dan kekayaan material itu sebagai bagian yang ditambahkan oleh Allah untuk memperlengkapi kehidupan umat manusia. Dan karena itu, hal yang terutama yang mesti diperjuangkan oleh manusia adalah keutuhan relasinya dengan Tuhan. Itu mesti menjadi poin yang utama. Sebab dengan relasi yang utuh kepada Tuhan, itu akan dapat membuka pintu berkat untuk terus mengalir dan memperlengkapi kehidupan umat manusia. Kita bisa belajar dari sikap hidup dari Lot tadi, yang lebih mengutamakan kemajuan ekonominya dengan memilih tempat yang berair, yang lebih subur. Ternyata pilihan untuk mengutamakan hal-hal material itu di ujungnya menghadirkan penderitaan yang hebat bagi dirinya, bahkan juga termasuk kehilangan keluarganya. Karena itu, mari berwaspada dalam hidup ini untuk sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan dan memelihara persaudaraan serta mengikat keteguhan iman kita dengan sungguh kepada Tuhan di sepanjang hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan dan memberkati kehidupan kami. Kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.